SMA Negeri 4 Denpasar merupakan satu-satunya sekolah penggerak angkatan pertama tingkat nasional di kota Denpasar di bawah naungan Bapak Gubernur Bali melalui Disdikpora Provinsi Bali dengan visinya yaitu memajukan pendidikan dan meningkatkan SDM Bali melalui Sarkerti Loka Bali. SMA Negeri 4 Denpasar mempunyai visi yaitu cerdas spiritual, cerdas intelektual, cerdas emosional, berbasis budaya dan lingkungan. Antara visi Gubernur Bali, visi Disdikpora Provinsi Bali dengan SMA Negeri 4 Denpasar selaras dalam membentuk SDM yang berkarakter dan unggul dengan motonya Quality the First. Om Swastiastu. Saya Imade Putrawantaro SSN. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 4 Denpasar. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Program Studi Seni Budaya. Hari ini, Rabu tanggal 14 Juni 2023, saya akan mengambil video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIN dengan materi pertunjukan karya musik. Dalam video kali ini, saya mencoba menggunakan video live streaming pada saat peserta didik melakukan praktek bermain musik. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, tetap jaga kondisi karena di zaman sekarang cuacanya lagi buruk. Ya, supaya kita tetap sehat, bisa melakukan aktivitas yang baik. Jadi untuk hari ini sebelum Bapak mulai, silakan ketua kelas Tugus untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa supaya nanti pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Tugus ke depan pimpin.
Baik, untuk semua teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Tugus. Jadi sebelum pelajaran kita mulai pada siang hari ini, untuk lebih menambah semangat, kita akan mengucapkan yel-yel sekolah kita. Masih ingat? Masih. Bapak harap tidak ada yang lupa dengan yel-yel ini, ya, karena yel sangat penting untuk menambah semangat kita, ya. Jadi Bapak akan mulai. Siapa kita? Posma. Apa yang utama? Quality the force. Posma. Jaya, jaya, jaya. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih sudah melakukan yel-yel dengan baik, dengan semangat. Bapak berharap nantinya pelajaran seni budaya musik hari ini akan tetap semangatnya seperti kalian mengucapkan yel-yel tadi. Bisa? Bisa. Saya. Nah, sebelum lebih lanjut, Bapak akan melakukan presensi dulu, absensi. Nah, untuk absensinya silakan kalian buka di Google Classroom yang Bapak share melalui WA Group. Silakan kalian absen yang benar sesuai dengan nomor absennya. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memperlihatkan untuk PowerPoint. Nah, sebelum kita membahas materi yang akan kita pelajari hari ini, siapa yang masih ingat dengan pelajaran yang Bapak jelaskan sebelumnya tentang unsur-unsur musik dan prinsip-prinsip musik? Ada yang masih ingat ya, Gumira? Unsur-unsurnya itu ada melodi. Jadi melodi itu adalah susunan alunan nada-nada yang diatur tinggi, rendah, pola, dan harga nadanya sehingga menjadi kalimat lagu. Ya, benar. Itu tadi melodi ya. Ya, berikan aplaus dulu untuk temannya. Kalau untuk alat musiknya tergantung nanti konsepnya seperti apa. Bisa saja gitarnya 2, ada bassnya 1 seperti itu. Tapi pada umumnya ini sudah bisa tergolong ke sebuah band, ya. Baik, untuk selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik diharapkan dapat menyajikan pertunjukan karya musik modern sesuai dengan genre musik yang telah ditentukan secara teliti, tepat, dan penuh tanggung jawab. Nah, jadi nanti tugas kalian akan menampilkan karya musik modern yang sederhana bersama kelompoknya. Untuk genre musiknya bebas, ya. Boleh pop, boleh jazz, dan yang lainnya. Dan untuk lagunya juga kalian bisa menentukan sendiri nanti. Apakah lagu Indonesia, apakah lagu Bali, lokal genius yang berkaitan dengan lokal genius, atau lagu Barat. Itu tergantung dari pemilihan kalian bersama kelompoknya nanti. Nah, selanjutnya, nah untuk penilaiannya nanti akan ada 2 penilaian, ya. Yang pertama itu ada penilaian berkelompok bersama kelompoknya, yang kedua itu ada penilaian perorangan. Penilaiannya sudah tadi Bapak jelaskan. Nah, sekarang kita akan mengarah ke materi, ya. Nah, dalam sebuah pertunjukan musik modern, yang pertama itu ada namanya pertunjukan musik tunggal, ya. Nah, jadi pertunjukan musik tunggal sesuai dengan namanya dimainkan oleh 1 orang karena tunggal, ya. Nah, untuk jenisnya, kalau yang mungkin kalian pernah menonton atau pernah melihat di video YouTube misalnya, yang paling sering kelihatan itu adalah pertunjukan solo vokal, ya. Terus selanjutnya ada solo gitar, nah, atau solo piano, Nah, gambarnya seperti yang Bapak tampilkan ini. Jadi ini namanya solo piano. Biasanya pemain piano ini dia memainkan lagu-lagu klasik biasanya. Kebanyakan lagu-lagu klasikal kalau untuk solo piano ini sendiri.
Nah, untuk contoh pertunjukan solo gitarnya ada namanya Ana Pidopik. Ya, nanti kalian bisa lihat di YouTube. Kalau untuk mengaksesnya Bapak kira tidak ada masalah karena zaman sekarang mengakses untuk video apapun itu sangat mudah di gadget kalian masing-masing. Ya. Nah, sekarang Bapak akan membentuk kelompok. Kelompoknya kita pergunakan kelompok yang kita sudah sepakati sebelumnya. Kelompoknya ada 5 orang, satu kelompok 5 orang. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD. LKPD yang kalian harus bahas bersama kelompok kalian masing-masing. Nanti kalau ada masalah yang tidak bisa atau ingin kalian tanyakan, kalian langsung tanyakan ke Bapak, ya. Ini Bapak bagikan kelompoknya, LKPD-nya. Tolong di bawah sana. Ini. Kita coba lihat. Terus sekarang silakan lanjutkan dari LKPD yang Bapak bagikan. Kira-kira apa masalah yang ada pada video yang kalian tonton itu sendiri? Silakan kalian rundingkan bersama teman satu kelompoknya. Terus yang kedua juga ada gambar Bapak bagikan di sana, ya. Jadi mungkin kalian sudah sering melihat gambar yang Bapak bagikan itu di LKPD. Silakan kira-kira apa sih masalah yang bisa dijadikan masalah dari gambar atau dari video yang kalian tonton. Silakan kerjakan bersama temannya. Kalau ada yang kurang paham, silakan langsung bertanya ke Bapak. Ya, silakan Bapak berikan waktu ke kelompoknya masing-masing. Kalian juga bisa mencari referensinya di Google, bisa ya, di internet ya, di YouTube bisa. Kalian search di Google bisa juga. Nanti buku per pelajaran juga bisa. Mungkin kalian pernah membacanya, buku data musik itu bisa dijadikan sebuah referensi untuk tugas kelompoknya, ya. Ya, hasil eksplorasi itu nah, jadi ini masalahnya kan sudah didapatkan dari di depan. Hasil eksplorasi ini kalian misalnya ya, jadi dari masalah ini kira-kira nanti jawabannya seperti apa, hasil eksplorasinya seperti itu. Nah, sumbernya seperti yang Bapak katakan tadi, dari internet, mungkin dari Google, dari YouTube, seperti itu, ya.
misalnya dalam satu kelompok tuh kalian biar bisa mengorganisasikan kelompoknya masing-masing. Misalnya si A tugasnya apa? Mencatat. Si B tugasnya mencari di internet sumber-sumbernya seperti itu. Atau si yang lainnya tugas menjawab yang soal yang ini, tugas menjawab videonya, tugas menjawab gambarnya gitu. Supaya ini supaya setiap, jadi yang di lembaran kedua ya, coba tolong perhatikan semuanya, lembaran kedua itu kan ketiga ya, itu ada dalam kolom membagi tugas dalam kelompoknya itu ya. Jadi Bapak berharap setiap orang yang ada di kelompok itu mempunyai tugasnya masing-masing, supaya tidak ada kesan kok cuma saya aja yang kerja ya, teman yang lain tidak, seperti itu. Jadi kalian belajar memanage kelompoknya masing-masing supaya semuanya kebagian. Ya, kelompok satu, nggak masalah, nanti dibahas lagi yuk. Kelompok satu maju. No. No. Ya, silakan. Ya, gantian ya. Ya kan tinggal baca aja. Agak geser lagi, ya biar semuanya kelihatan dari temennya. Ya, silakan dimulai presentasinya dari kelompok satu. Ya, mulai. Ya, mulai dah pembukaan. Baik, kami dari kelompok 1 akan presentasikan apa yang kami kerjakan pada LKPD yang diserahkan oleh Pak Gus. Pertama-tama kami akan mengucapkan panganjali. Oh, swastiastu. Baik, semuanya pada dasarnya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari kami. Perkenalkan, nama saya Diandra Karisha Wijaya. Perkenalkan, nama saya Widara Karamudana. Perkenalkan, nama saya Iwaya Reza Mardika. Perkenalkan, nama saya Putra Pratama Putra. Perkenalkan, nama saya Widya Smarta Putra. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan LKPD tentang pertunjukan seni musik. Yang pertama adalah berdasarkan video yang tertera yang sudah dibaca, buatlah beberapa rumusan masalah. Yang pertama, alat musik yang digendang namanya apa? Lanjut yang berikutnya, perhatikan gambar bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, buatlah beberapa rumusan masalah. Yang pertama, dari ketiga alat musik di atas, mana yang termasuk alat musik melodi, ritmis, dan harmonis? Yang kedua, yang mana dari alat musik di atas termasuk alat musik tradisional, yang mana modern? Baik, selanjutnya di sini saya akan menentukan permasalahan yang sesuai dengan video dan gambar yang diberikan. Yang pertama, permasalahan yang dapat ditentukan dalam video. Yang pertama itu fungsi dari alat musik yang mirip dengan benda. Yang kedua, permasalahan yang dapat ditentukan berdasarkan gambar. Apa yang terjadi jika kita salah menekan lubang dalam alat musik di poster? Dan rumusan hipotesisnya. Yang pertama, hipotesis untuk permasalahan yang ditentukan pada video hampir sama dengan drum fungsinya, yaitu sebagai alat musik ini. Dan yang kedua, hipotesis untuk permasalahan yang ditentukan pada gambar, yaitu suara yang dihasilkan oleh recorder setelah ditiup akan pause atau nada yang tidak sesuai. Baik, selanjutnya saya akan membacakan apa saja masalah yang ada di video tadi.
Yang pertama, nama alat musik yang menyerupai gendang itu apa? Lalu hasil eksplorasi yang sudah kami cari tadi, namanya itu adalah konga atau konga drum. Lalu masalah selanjutnya, fungsi dari alat musik konga tersebut itu apa? Dan yang terakhir itu alat musik konga berasal dari mana? Ya, sudah ya. Nah, ya berikan aplaus dulu untuk kelompok 1 dari presentasinya. Nah, sekarang Bapak buka pertanyaan atau yang ingin menanggapi dari masalah yang dipilih. Terus tadi juga sudah disebutkan hipotesisnya seperti apa. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Yang pertama, dari video, alat musik yang seperti kenang, ada yang tahu namanya apa? Konga ini berasal dari Afrika ya. Jadi alat musik tradisional Afrika sebenarnya konga. Nah kalau untuk fungsinya sendiri, fungsi konga tadi sudah disebutkan. Fungsinya sebagai apa? Fungsinya itu sebagai alat musik ritmis yang dipukul dalam musik pop modern. Jadi fungsinya itu hampir sama seperti drum. Hampir sama seperti drum ya. Kalau yang lebih mendekati lagi, karena kan kalau drum itu dia pakai stick dalam permainannya, benar nak? Ya. Kalau konga itu memakai tangan. Yang hampir mendekati itu adalah djembe. Tahu djembe? Tahu. Ya, Tugus tahu. Yang lainnya tahu nggak djembe? Nggak tahu. Djembe ini dia alat musik. Alat musik juga berasal dari Afrika, jadi kebanyakan alat musik ritmis seperti itu, jadi dia asalnya dari Afrika seperti itu, seperti konga, djembe, ya. Jadi djembe ini, atau Bapak ambil contoh yang lain, kalian tahu tipa? Tahu. Nah, cara memainkannya hampir sama seperti itu kalau djembe, ya. Jadi djembe itu dia mempunyai apa namanya? Kulit yang lebar itu dipukul biasanya menggunakan 2 tangan. Ya, biasanya kalau di Bali itu untuk mengiringi sebuah tarian kontemporer bisa atau mengiringi. Kalau kalian pernah nongkrong di Banjar, pasti temennya itu ada punya djembe biasanya. Kalau nongkrong di Banjar ada yang bawa djembe, ada yang bawa gitar biasanya seperti itu. Ya. Terus selanjutnya kalau untuk gambarnya. Tadi pertanyaannya yang mana termasuk melodis, ritmis, dan harmonis, benar ya? Ada yang bisa memberi tanggapan? Kalau recorder itu dia termasuk apa? Melodis. Kalau ketipung? Ritmis. Kalau gitar? Melodis. Apa? Kan ada melodis, ritmis, harmonis. Tinggal 1 di sisanya ya. Nah selanjutnya, tadi pertanyaannya yang mana termasuk musik tradisional, alat musik tradisional, yang mana termasuk alat musik modern. Kalau dari gambar yang Bapak bagikan itu, yang termasuk tradisional? Ketipung. Ya, ketipung itu bisa termasuk ke tradisional ya. Kalau ke modernnya ada gitar, ada recorder. Nah, kalau kita membahas tentang di Bali pada khususnya, kalau tradisional itu banyak jenisnya. Ya, ada gamelan, terus ada rinde, ada suling ya. Nanti kalian bedakan antara suling dengan seruling. Nah, kalau suling itu ada di Bali, kalau seruling itu ada di Jawa Barat. Bandung biasanya, Solo ya. Jadi itu bedanya ya. Jadi tidak semua alat musik tradisional Bali bisa dibahasa Indonesiakan. Ngerti maksudnya? Ya. Suling jangan nanti bahasa Indonesia seruling, jangan seperti itu, karena memang alat musik itu sendiri namanya memang suling, bukan seruling. Ya. Udah jelas? Ya. Nah selanjutnya yang terakhir itu ada dari teknik recorder ya. Jadi kalau misalnya tutupannya itu tidak sempurna, bagaimana suara yang dihasilkan? Tadi sudah dijawab juga dari hipotesisnya, benar ya? Jadi suaranya tidak akan bagus dan nada yang diinginkan tidak akan tercapai ya. Jadi, nah itulah faktor yang mempengaruhi dalam alat musik recorder itu sendiri ya. Karena ini memainkannya dengan cara ditiup dan ada tutupannya, tentunya
teknik tiupan itu harus benar dan tutupannya memang harus sempurna. Ya, sedikit pun nanti ada celah, suaranya itu tidak akan bagus dari recorder yang dimainkan. Seperti itu ya. Nah, yang membedakan antara recorder dengan suling walaupun sama-sama ditiup ya. Kalau suling itu dia mempunyai hanya 6 lubang yang ditutup, kalau recorder ini mempunyai 8 lubang yang ditutup. Jadi di depannya ada 7, di belakang ada 1, biasanya paling atas di jempol biasanya. Jadi nutupnya seperti ini. Nah, yang di bawah ini menggunakan kelingking untuk nutup biasanya. Itu recorder ya. Nah, sampai di sana ada yang ingin memberikan tanggapan lagi atau ada yang ingin bertanya dari pemaparan kelompok 1 tentang video dan gambar yang Bapak share tadi? Ada? Atau kelompok 1 ada yang ingin bertanya atau yang belum jelas dari video dan gambar yang Bapak bagikan itu? Sudah jelas? Sudah jelas ya. Terima kasih atas presentasinya. Silakan ditutup dulu. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri dengan pelajaran 1. Om Satu. Ya, tepuk tangan dulu ya untuk berhenti. Silakan kembali. Nah ya, baik ya. Itu tadi presentasi dari beberapa kelompok yang ada di kelas ini. Jadi Bapak berharap nanti untuk kedepannya untuk kelompoknya itu kalian lebih berinteraksi lagi ya, karena ini sangat penting dalam sebuah kelompok, karena kalian harus belajar dari kelompok yang kecil dulu, nanti siapa tahu nanti kedepannya kalian bisa memimpin organisasi yang besar ya. Apalagi yang memimpin organisasi yang besar itu akan tantangannya jauh lebih banyak ya. Nah, kita belajar dari yang kecil dulu. Jadi 5 kelompok, gimana caranya kalian memanage kelompoknya supaya semuanya dapat tugas masing-masing, dan yang diberikan tugas juga harus mempunyai tanggung jawab dari tugas yang diberikan. Ya. Ada pertanyaan sampai di sana? Ya. Sudah cukup jelas ya? Sudah cukup jelas sih untuk tugas kelompoknya. Sekarang kita akan lanjutkan ke praktek bersama kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang selanjutnya kelompok 1 untuk mempersiapkan bersama kelompoknya. Silakan menuju ruangan bersama kelompoknya. Yang lainnya nanti silakan menonton lewat live streaming video dari kelompok 1 ya. Memberikan tanggapan, masukan atau yang lainnya. Silakan kelompok 1 menuju ruangan. Jali. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwan Lender Mardika. Di sini saya sebagai vokalis dan gitaris. Perkenalkan, nama saya Diandra Karisya Wijaya, bisa dipanggil Karin. Di sini saya sebagai vokalis. Perkenalkan, nama saya Gede Ardian Semakta Putra. Saya di sini sebagai vokalis. Perkenalkan, nama saya Putra Pratama Putra. Di sini saya sebagai gitaris bass. Perkenalkan, nama saya Gede Maskara Mardana. Di sini saya sebagai gitaris. Di sini kami sebagai kelompok 1 akan menyanyikan lagu Menghapus Jejakmu. Terus melangkah melupakanmu, telah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu ragu-ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa
jadi kalau untuk kelompok 2 sebenarnya di sini untuk kelompok 2 dan kelompok 1 kalian dalam sebuah pementasan atau pertunjukan karya musik diperlukan memang percaya diri pertama. Nah, jadi kalau memang itu bernyanyi tentunya harusnya ada ekspresi dari dari raut wajah lah. Nah, ya untuk hari ini sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin bertanya ke kalian siapa yang bisa merangkum atau meringkas tentang materi yang kita pelajari hari ini. Apa yang kalian bisa dapat? Siapa yang bisa? Dari materi praktek yang kalian pelajari hari ini. Angkat tangannya coba. Jadi dari awal Bapak menjelaskan itu, yang pertama jadinya saya mengetahui apa aja unsur-unsur musik seperti yang dari jelasnya, itu melodi, nada, dan struktur nada gitu. Ya, terus Kemudian kami juga bisa menganalisis video yang udah diberikan oleh Bapak dan udah membuat tugas di LKPD-nya. ya. Dan menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sudah kami temukan tadi. Dan juga kami jadinya lebih mengerti karena sudah melakukan praktek langsung seperti menyanyi tadi, dan beberapa ada masukan-masukan tadi tentang prakteknya, dan itu jadinya kami mengetahui apa aja sih yang kurang dalam praktek menyanyi. Ya. Ada yang lain lagi? Ingin menawarkan, tepuk tangan dulu untuk temannya. Jadi kita akan mempelajari tentang musik kontemporer. Mungkin ini kalau yang suka main TikTok, di TikTok banyak ada referensinya. Musik kontemporer ini biasanya dia menggunakan gelas yang berisi air yang volumenya berbeda, dipukul untuk mencari nada. Itu bisa juga, ya. Atau galon juga kalau diisi air dengan volume yang berbeda, kalau dipukul itu akan menghasilkan warna suara yang berbeda. Ya. Yang penting kalian ingat, musik itu apa? Ya, walaupun musik kontemporer itu tidak ada aturan baku yang menyebutkan harus seperti ini, karena musik kontemporer ini dibutuhkan memang kreativitas. Nah, selanjutnya silakan kalian buka HP kalian. Nah, ini untuk penilaian di kuisisnya. Siapa yang belum? Aryan sudah. DCC ini siapa? DCC ini DCC. Oh, selalu sama ya. Anom, Agus Dharma, Mi Cantik. Ya, silakan dijawab. Yang paling atas nanti dapat hadiah. Ya, ada Banu, Angga, Tujuski. Udah ya Pak ya, untuk kuisisnya sudah kelihatan di sana siapa yang urutan 1, 2, 3. Nah, walaupun jawabannya semua benar, tentunya di sini juga dibutuhkan ketepatan dan kecepatan ya. Nah, inilah bagusnya aplikasi ya, kita tidak bisa berbohong di sini. Nah, kalau kalian memang jawabnya benar semua dan lebih cepat dari teman yang lainnya, di sini akan kelihatan. Kita lihat. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, yang 3 teratas itu akan mendapatkan kuota 1 minggu gratis ya. Penghargaannya seperti itu. Nah, jadi aplaus dulu untuk temannya 3 teratas. Nah, baik, untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sebelum Bapak tutup, silakan tugas kembali pimpin temannya untuk berdoa supaya nanti kita selamat sampai rumah masing-masing ya, dan sehat selalu. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya terima kasih ya untuk tugas LKPD-nya, tolong dikumpul kembali untuk menilainya nanti. Nah, terima kasih ya. Nah, sebelum kita pulang, ya lihat lagi sekali ya, biar lebih semangat. Siapa kita? Apa yang utama? Quality of force. Posma, jaya, jaya, jaya. Ya.
Terima kasih ya. Selamat siang. Hati-hati di jalan. Sampai ketemu minggu depan pertemuan selanjutnya. Selamat siang ya. Om Santi 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 Om.